Silakan duduk. Makasih Ibu. Makasih ya sudah datang di tempat saya. Iya Ibu. Mungkin lebih baiknya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Indah Gadisya, umur saya sekarang 22 tahun dan sekarang saya tinggal di Boneng Ibu. Iya. Mungkin lebih baiknya saya panggil ibu, adek atau kakak. Panggil adik saja Ibu. Oh iya, saya panggil adek saja ya. Iya. Di sini adek bebas cerita apapun masalah yang dialami adek sekarang ini tanpa takut dihakimi oleh orang lain. Kalau boleh tahu gimana kabar adek hari ini? Jujur kurang baik Ibu kabar saya. Sekarang saya sudah 1 tahun tamat kuliah tapi belum dapat kerjaan sampai sekarang. Dan keluarga saya sering menghakimi saya karena belum dapat kerjaan Ibu. Oh, jadi kamu merasa lelah dan kecewa karena sudah 1 tahun setelah wisuda kamu belum mendapat pekerjaan. Iya Ibu, jujur saya capek karena teman-teman seangkatan saya sudah dapat pekerjaan sedangkan saya masih di rumah saja Ibu. Saya sudah coba untuk melamar pekerjaan namun belum ada panggilan sampai sekarang. Jadi saya merasa tertinggal sama teman-teman saya Ibu. Oh, jadi kamu merasa tertinggal dibandingkan dengan teman-temanmu dan kamu belum merasa puas dengan pekerjaanmu di rumah yang membantu orang tuamu. Iya Ibu, jujur saya ingin mandiri Ibu. Saya juga ingin bekerja sama seperti teman-teman yang lain. Tapi sekarang saya mulai ragu apakah saya mempunyai kemampuan untuk bekerja seperti itu atau tidak Ibu. Saya bisa merasakan besar keinginan adek buat mandiri dan membantu keluarga. Tapi kalau boleh tahu, waktu kamu melamar kerja, apa yang paling sulit menurut adek? Apakah ada persyaratan lainnya? Jujur Ibu, untuk pengalaman melamar kerja saya itu kesusahan Ibu karena saya itu tidak pede dengan diri saya sendiri. Saya takut salah omong dan saya sering ditanya tentang pengalaman kerja sedangkan saya kan masih 1 tahun tamat kuliahnya. Saya belum punya pengalaman kerja Ibu. Jadi saya susahnya di situ Ibu. Apakah waktu interview kamu sempat latihan atau bertanya kepada temanmu? Jujur tidak Ibu. Saya pas melamar pekerjaan saya jalan sendiri Ibu karena saya merasa malu untuk meminta bantuan kepada orang lain Ibu. Jadi dari cerita yang tadi adek ceritakan, bisa saya simpulkan bahwa adek itu punya kemauan untuk bekerja dan hidup mandiri. Tetapi di saat yang sama adek juga kurang percaya diri dan malu untuk meminta bantuan terhadap orang lain. Menurut adek, apakah mungkin rasa malu dan percaya itu menjadi penghalang dalam prosesmu? Mungkin iya Ibu, karena saya selalu memikirkan diri sendiri dan saya itu merasa mau mandiri tetapi takut mengecewakan orang tua Ibu, dan jadinya saya tenggelam di pikiran sendiri. Hari ini kita udah bicara banyak tentang masalah yang dialami adek. Di sini saya bisa simpulkan cerita adek bahwa usaha adek untuk mencari kerja, tetapi masih ada rasa tidak percaya diri dan enggan untuk meminta bantuan terhadap orang lain. Tetapi ada beberapa hal yang menghambat seperti rasa malu, percaya diri, dan ketakutan saat menghadapi proses kerja. Iya Ibu, terima kasih. Saya sedikit merasa tenang untuk hari ini. Saya siap pelan-pelan untuk coba lagi. Senang dengarnya, dan ingat ya, gagal itu bukan akhir, tapi bagian dari proses belajar. Hai Dek, senang bisa ketemu lagi. Gimana kabarmu setelah seminggu berlalu? Lumayan Kak, saya jadi mikir banyak dan saya coba nulis-nulis tentang perasaan saya dan sekarang saya jadi agak lega. Itu menjadi langkah yang bagus ya Dek, karena nulis tentang perasaan bisa bantu kita lebih sadar sama apa yang sedang kita alami. Dan tulisanmu, ada nggak perasaan atau pikiran yang muncul kuat selama seminggu ini? Ada Bu, yaitu perasaan minder dan kurang percaya diri Ibu, tapi
Di sisi lain saya juga ingin membuktikan kepada orang tua saya kalau saya itu bisa. Jadi ada dua hal besar yang kamu rasakan ya. Yang pertama yaitu kurang percaya diri dan malu untuk meminta bantuan terhadap orang lain. Tetapi di sisi lain kamu juga mempunyai dorongan untuk membuktikan kemampuanmu. Itu tandanya bahwa semangatmu masih hidup. Kalau kamu bersedia, saya ingin membantu kamu melatih hal-hal yang praktis yang bisa meningkatkan peluang kamu diterima kerja. Kita bisa mulai dari yang pertama yaitu latihan jawab pertanyaan interview. Gimana menurutmu? Iya, boleh banget Ibu. Malahan saya pengen tahu apa kesalahan-kesalahan saya pada saat interview dulu. Oke, sekarang saya jadi HRD ya, dan saya akan bertanya, kenapa kamu tertarik kerja di sini? Karena saya merasa cocok dengan pekerjaan ini karena sesuai dengan jurusan saya, Ibu. Jadi kamu itu mempunyai potensi besar, kelihatan dari cara kamu ngomong dan niat kamu untuk belajar. Tetapi kalau kamu terus mikir saya akan gagal, kamu sendiri yang mengunci pintu kesempatan itu. Menurut kamu, bagaimana jika kita boleh ubah cara kamu bicara dari diri sendiri? Iya Bu, kayaknya saya harus memberikan semangat untuk diri saya sendiri. Saya tidak boleh menyerah dengan keadaan Bu. Jadi hari ini kita sudah mulai belajar untuk membangun kepercayaan diri, dan mungkin kita bisa mengevaluasi yang kita pelajari sebelumnya dari beberapa minggu yang lalu, dan mungkin ada tambahan simulasi lainnya. Setuju? Iya setuju Bu, jadi sekarang saya punya semangat baru. Terima kasih Ibu. Sama-sama, saya bangga banget sama kamu. Sampai ketemu minggu depan ya. Hai Dek, kita ketemu lagi ya. Bagaimana progresnya selama beberapa minggu yang lalu? Alhamdulillah progresnya cukup bagus Ibu, dan alhamdulillahnya lagi saya sudah mulai melamar pekerjaan lagi, dan pada saat wawancara saya sudah berani untuk berbicara di depan umum Ibu. Oh iya, itu sudah menjadi kemajuan yang sangat baik, dan kamu sudah mulai percaya diri kembali. Iya Ibu, sekali lagi terima kasih banyak ya Ibu. Ibu sudah membantu saya untuk lebih percaya diri lagi Ibu, dan saya sekarang sudah merasa bahwa saya harus menghargai usaha saya Ibu. Apa yang membuatmu akhirnya berani untuk melamar pekerjaan? Sebelumnya kamu sempat ragu-ragu. Saya berani untuk melamar pekerjaan lagi Ibu karena saya merasa saya mulai percaya diri akan terhadap diri saya sendiri Ibu, dan saya juga mengikuti saran-saran yang disampaikan oleh Ibu. Oh, jadi kamu sudah merasa percaya diri dan kamu mengikuti saran dari saya. Kamu hebat dan kamu membuktikan bahwa perubahan itu bisa dimulai dari langkah kecil. Iya Ibu, sekali lagi terima kasih banyak ya Ibu. Ibu sudah mendorong saya untuk lebih percaya diri lagi, dan saya sekarang sudah berani untuk memulai langkah-langkah kecil itu. Baik, semoga Adek lebih percaya diri lagi dan tidak merasa malu ketika meminta bantuan orang lagi, dan semoga lebih sukses lagi. Ya Ibu, sekali lagi terima kasih banyak ya Ibu. Ya, Sampai jumpa sama-sama. Ibu. Iya.